Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini, saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng klasik Anak dan Kemenakan bagian ke-34. Terima kasih kepada semua subscriber yang telah setia menemani. Selamat mendengarkan. Beliau sekarang sudah alim, siang malam sibuk mengaji, tak ada waktu lagi baginya untuk mencari nafkah. Beliau telah tobat, akan menebus sekalian dosa yang telah diperbuatnya selama ini. Rupa telah tua dan biasanya kalau begitu tak lama lagi hidup. Jika tiada azab kubur dan siksaan api neraka tak dapat dielakkannya, mengejek pula Sultan Malik. Baiklah, apa yang akan dikerjakannya? Pekerjaan sendiri, tetapi kewajibannya jangan diabaikannya. Ya, kata kita kewajiban beliau, tetapi kata beliau sekarang tidak lagi, melainkan anaklah yang harus dihiraukan, apalagi kalau anak itu kaya raya sebagai Siti Nurmala. Jadi bagaimana kemauannya sekarang? Biarlah kita mati kelaparan, asal ia dapat menurutkan kehendak hatinya sendiri. Mungkin inilah maksud beliau. Beliau sendiri tiada akan mati kelaparan, karena anak beliau yang baru didapat itu menanggung sekalian keperluan beliau. Tetapi kita, siapa lagi yang akan menanggung kehidupan kita? Sebab mamak hamba yang lain tak ada lagi. Kalau diberikan beliau sebagai dari uang yang diterima beliau dari anak beliau kepada kita, dapat jugalah kita hidup. Tetapi engkau mengapakah tak mau mencari pekerjaan? Bukankah engkau Baginda Mais suka memberikan pekerjaan kepadamu? Dahulu memang supaya hamba suka kawin dengan Putih Bidasari. Tetapi karena sekarang perkawinan itu tak dapat dilangsungkan, tentu berubah pikirannya. Lagi pula kalau hamba harus mengekas dahulu baru makan, tak perlu hamba setan, bermamak sultan dan beribu putih. Tak hinakah seorang bangsawan yang harus membanting tulang untuk mendapat sesuap pagi dan sesuap petang? Kalau hamba seorang kuli, tak mengapa menerima upah. Jika aku ditinggalkan oleh mamamu dan engkau pula, hanya sebuah jalan lagi yang masih terbuka bagiku, yaitu kubur, kata Putri Umi dengan menyapu air matanya. Tiap-tiap yang hidup harus mati. Mati sekarang, mati esok, sama saja. Jika memang tak ada pengharapan untuk hidup lagi, lebih baik sekarang daripada esok, jawab Sultan Malik dengan tak peduli. Kekerasan hatimu dan tak pedulimu tak ubahnya dengan mamamu. Tetapi dalam berpakaian pengantin sebagai mempelai, disuruh orang meninggalkan anak dara dalam alat besar, tak ada seorang pun di antara kamu yang berani membuka mulutnya. Mengejek Putri Umi karena bencinya mendengar perkataan anaknya ini. Sultan Malik terdiam, tak dapat menjawab karena diketahuinya benar-benar apa sebabnya ia tak dapat berbuat apa-apa pada malam itu, tetapi harus menurut sekalian kehendak Dr. Aziz. Jika tiada demikian halnya, walaupun mamanya tiada hendak menentang kemauan dokter ini, niscaya ia tiada akan berdiam diri di nista sedemikian itu. Untuk menjawab juga pertanyaan ibunya, ia berkata, bukan kemauan hamba berbuat sedemikian. Utai yang memaksa hamba meninggalkan anak dara pada waktu itu. Bolehkah hamba menolak kemauan mama hamba di muka orang banyak? Tetapi mengapa disuruhnya engkau meninggalkan anak dara dalam alat yang sebesar itu? Entahlah, jawab Sultan Malik untuk meringkaskan percakapan yang sulit baginya itu. Memberi benar kelakuan mamamu itu. Selama dunia terbentang, belum pernah terjadi di padang ini. Mempelai meninggalkan anak dara tengah bersanding dua dalam peralatan besar. Untung Sultan Baheram tidak mengamuk atau mengadukan penghinaan dan penipuan itu kepada hakim. Mungkin karena ia tak berani kepada Mister Yatim. Tetapi kalau engkau dan mamamu tidak melarikan diri ke Solok, niscaya akan terjadi juga kecelakaan yang besar karena kamu. Sultan Malik terdiam pula sebagai agak khawatir rupanya.
Tetapi di manakah sekalian barang-barang yang kau terima dari Sultan Baheram sebagai jemputan atas kesultananmu? Sebenarnya barang-barang itu harus kau kembalikan, karena engkaulah yang membatalkan perkawinan itu. Barang-barang jemputan itu bukan dari Sultan Baheram, tetapi dari Baginda Mais. Mengapa harus dikembalikan kepada Sultan Baheram, sedang Baginda Mais takkan meminta kembali barang-barang itu? Tetapi mengapa engkau tak hendak kawin dengan perempuan lain? Bukankah masih banyak perempuan Padang yang suka menjemputmu? Kalau acap kali engkau kawin dan banyak istrimu, bukankah engkau tak akan kekurangan uang atau pakaian? Sebab sekaliannya akan ditanggung oleh mentuamu atau mama istrimu. Dan aku pun akan mendapat pula bagianku, sehingga kita tak akan kekurangan. Hamba tak berani kawin lagi, takut kalau disuruh pula meninggalkan anak dara di muka orang banyak, bertambah-tambah aib nama kita. Sungguh aku tak tahu lagi bagaimana pikiran mamamu, Sultan Pamenan, sekarang. Sesudah disuruhnya engkau kawin di dalam alat besar, di tengah pengantin bersanding dua, disuruhnya pula engkau meninggalkan anak dara. Dalam pakaian mempelai, perbuatan apa itu? Bukankah perbuatan orang gila? Orang yang tak tahu lagi memperdayakan yang benar dengan yang salah. Orang yang tak mempunyai malu lagi. Barangkali sungguh ia telah gila. Kelakuannya sekarang memang tak dapat kupikirkan lagi. Yang tidak diperbuatnya, yang tak pernah dilakukan orang dikerjakannya. Sesudah ia melakukan perbuatan yang sangat memberi aib itu, lalu ia melarikan dirinya ke Solok karena takut. Dahulu di mana ia pernah melarikan dirinya, biarpun menentang harimau tunggal sekalipun tiada ia gentar. Sungguh perbuatannya ini memberi aib benar kepada kita dan kaum bangsawan. Sultan Malik tiada menjawab pula karena diketahuinya sekalian sesalan dan tempelak ibunya ini benar belaka. Walaupun tiada diketahui ibunya sebab-sebabnya, ia sendiri tak tahu apa sebabnya. Mamanya itu sekarang telah berubah benar kelakuannya dari harimau menjadi kucing. Sekarang bagaimana akal untuk mendapat uang pembeli beras? Tanya Putih Umi lagi setelah berdiam diri sejurus. Gadaikanlah pula kain ibu, bukankah masih ada? Nanti hamba coba mendapat kemenangan dalam permainan. Sekali ini niscaya hamba akan menang, dan sekalian kemenangan itu akan hamba berikan kepada ibu. Kalau setiap hari aku harus membawa kainku ke rumah gadai, niscaya segera aku akan bertelanjang bulat. Tak malukah engkau? Kata Putih Umi dengan tangisnya. Tetapi ia masuk juga ke dalam biliknya mengambil sehelai kain bugis, karena sesungguhnya ia tak tahu lagi jalan lain yang dapat melepaskannya dari kelaparan. Kain ini dilemparkannya kepada Sultan Malik seraya berkata, "Suruh gadaikanlah pula kain ini, dan uangnya suruh belikan beras dan ikan, sisanya berikan kepadaku, jangan kau habiskan pula." Apa yang akan hamba jadikan pokok permainan kalau hamba harus mendapat kemenangan? Tidak setiap hari ibu akan menyuruh membawa barang-barang ibu ke rumah pegadaian, sehingga tiada lekas akan bertelanjang bulat, sahut Sultan Malik dengan tiada menaruh perasaan. Lalu dipanggilnya bujangnya Pak Alim, disuruhnya menggadaikan kain ibunya itu. Pendapatannya disuruhnya belikan beras dan lauk, tetapi sisanya harus diberikan kepadanya, jangan kepada ibunya. Sungguh pun demikian usaha Sultan Malik untuk mendapat kemenangan dalam perjudian sia-sia belaka, karena ia belum mahir benar berjudi sebagai mamanya Sultan Pamenan, sehingga kian lama kian surutlah harta benda ibunya. Tatkala habislah barang-barang ibunya, hilanglah pula akal Sultan Malik untuk mendapat uang. Mamanya Sultan Pamenan tetapi tiada hendak menolong kemenakannya lagi. Harapan Sultan Malik tinggal lagi pada rumah yang didiaminya di sawahan itu. Jika rumah itu dapat digadaikannya, niscaya akan beruang pula ia dan dapat pula hidup royal beberapa lamanya. Tentang di mana ia akan tinggal kalau ia diusir oleh orang yang memegang gadai karena tak dapat menebus rumah itu, tiada dipikirkannya. Tetapi mamanya Sultan Pamenan tiada hendak meluluskan permintaannya itu, dan selama mamanya ini masih hidup,
tiadalah akan dapat disampaikannya keinginan hatinya itu. Kalau keinginan ini tiada disetujui oleh Sultan Pamenan, karena ialah yang menjadi kepala waris. Kalau Sultan Pamenan tak ada lagi di dunia ini, barulah ia berkuasa atas sekalian harta benda ibunya, karena ahli waris akan jatuhlah ke dalam tangannya. Ya, kalau mamanya tak ada lagi, tetapi apa gunanya mama yang tiada hendak menolong kemenakannya? Lebih baik mama yang sedemikian tak ada sama sekali, supaya dapat ia berbuat sesuka hatinya. Demikianlah pikiran buruk yang mulai timbul dalam hati Sultan Malik. Dan pikiran ini kian lama kian bersarang dalam hatinya di bawah setan, sehingga akhirnya yakinlah ia bahwa kelenyapan mamanya itu adalah jalan yang satu-satunya untuk membawa keselamatan kepada dirinya dan ibunya. Sesungguhnya Sultan Pamenan sangat berubah kelakuannya terhadap saudara dan kemenakannya yang menurut adat Padang menjadi tanggungannya. Perubahan itu adalah sebagai siang dengan malam. Dahulu ia mati-matian untuk saudara dan kemenakannya, tetapi sekarang setelah terjadi ketiga peristiwa yang mengguncang imannya itu, seakan-akan lupalah ia dari kepada dunia ini dan pikirannya bulat kepada akhirat. Kerjanya tak lain dari mengaji dan sembahyang, ke surau dan ke masjid, sehingga tak dapat ia mencari nafkah untuk saudara dan kemenakannya, ya untuk dirinya sendiri pun. Jika tak ada Siti Nurmala yang memberi belanjanya untuk kehidupannya sehari-hari, niscaya matilah ia kelaparan. Dari uang pemberian Siti Nurmala ini, tak ada yang diberikannya kepada saudaranya Putih Umi dan kemenakannya Sultan Malik, seakan-akan dengan sengaja diperbuatnya sedemikian. Tatkala Datuk Gampo Alam memperingatkannya atas perbuatannya itu, dijawabnya, Sultan Malik memang sejak kecilnya terlalu dimanjakan dan diturutkan sekalian kemauannya, sehingga ia menjadi bodoh dan tak dapat bertenggang sendiri, apalagi menolong ibunya atau orang lain. Bahkan ia menjadi angkuh dan sombong, kejam dan tak peduli. Kalau masih diturutkan juga sekalian kehendaknya itu, apa jadinya kemudian? Sekali tentu ia akan mendapat kecelakaan besar. Lihat pembakaran rumah Pandukosati sampai menyebabkan kematian seorang yang tak bersalah. Dilakukannya perbuatan itu dengan sengaja dan dengan tiada mempunyai perasaan kemanusiaan, hanya karena tak mau kalah berperang mercon. Untung Dr. Aziz hanya menyuruh membatalkan perkawinannya saja dengan Putih Bidasari, supaya ia sendiri dapat kawin dengan Siti Nurmala. Jika diadukannya pengkhianatan dan pembunuhan ini kepada Mr. Yatim yang memang benci kepadanya, apa jadinya? Bukankah akan berayun ia di tiang gantungan? Walaupun perbuatan Dr. Aziz ini yang memaksa Sultan Malik meninggalkan anak dara sangat memberi aib, tetapi mana yang lebih baik, mati di tiang gantungan atau mendapat malu sedemikian? Mati di tiang gantungan pun tidak sedikit hinanya. Datuk Gampo Alam tak dapat menjawab karena ia harus membenarkan pikiran sahabatnya ini. Jika tidak sekarang, bilakah ia akan belajar lagi? Jika mamanya tak ada di dunia ini, niscaya akan bertambah-tambah tak karuan jadinya, karena tak ada orang yang diseganinya lagi. Ada hamba suruh ia bekerja supaya dapat mencari penghidupan sendiri, tetapi katanya belum pandai bekerja. Jika tiada dimulainya bekerja, tentu saja seumur hidupnya takkan pandai ia bekerja, dan akan tergantunglah kehidupannya pada orang lain. Kesukaannya memang tetap tidak hendak bekerja, melainkan selalu bersuka-sukaan dengan kantung yang penuh uang. Tidak akan memberikan apa-apa, hanya kesenangan diri sendiri. Tidak diingatnya bahwa harta peninggalan itu niscaya akan habis juga jika setiap hari diboroskan dan tidak diganti. Ia tak tahu pada yang tidak ada. Sekaliannya harus ada sahaya, di mana akan dicari juga uang, sedang hidup sendiri, kasih ombak baru mandi. Dahulu hamba memang dengan buta tuli menyayanginya, memanjakannya dan menurut sekalian kemauannya, karena adat kita yang mengatakannya kemenakan tanggungan mama. Jika tidak hamba berbuat sedemikian, niscaya hamba dihinakan, diejek, dan disesali orang. Sekarang setelah ia menjadi sedemikian itu, seekor ayam pun tak ada yang berkotek.
Bahkan hamba pula yang disalahkan, tak tahu mendidik kemenakan. Si Udin anak kandung hamba, tiada hamba indahkan, bahkan rela hamba ia ditinggam karena hendak membela kemenakan. Tetapi kemenakan yang dibela itu tiada sekali-kali menghargai pembelaan ini. Belum lagi anak-anak hamba yang tiada hamba kenal, yang hamba sia-siakan, entah berapa puluh banyaknya, sekaliannya tiada hamba indahkan, tiada hamba pedulikan. Bahkan ada yang hamba pandang sebagai musuh hamba. Begitu pula istri hamba yang entah berapa puluh pula jumlahnya. Jangankan hamba selenggarakan atau hamba tolong, tetapi hamba berbuat sebagai kata peribahasa kita, habis manis sepah dibuang. Sekalian itu hamba lakukan hanya karena hendak membela seorang kemenakan dan seorang saudara perempuan. Tidakkah hamba akan kena kutuk, kena laknat karena penyia-nyiaan ini? Memang sudah, kalau tiada, mengapa hamba telah diberi malu oleh si Kuning dalam sidang pengadilan, dipandang musuh oleh anak hamba sendiri, ditempelak dan disesali oleh arwah si Udin. Tetapi sekaliannya itu tak dapat pula hamba umpati karena sudah nasib hamba sebagai seorang bangsawan. Sedemikian itu harus hamba tepati. Kakak hamba pun tak dapat pula hamba salahkan kalau ia menyuruh hamba sebentar-sebentar kawin dan sebentar-sebentar menceraikan istri hamba, bukannya karena hendak mendapat uang jemputan saja, tetapi karena ia harus pula menurut adat Padang. Jika tiada, niscaya ia akan tercela dan diejek orang sebagai tak pandang melakukan saudara. Tentu karena sesuatu cacat atau karena tak disukai orang. Ini pun suatu kehinaan. Perkataan Sultan Pamenan ini pun tak dapat pula disalahkan oleh Datuk Gampo Alam, karena memang demikianlah halnya. Sungguh pun demikian, perubahan kehidupan yang tiba-tiba itu rupanya tak dapat diikuti oleh Sultan Malik, sehingga ia bingung dan karena itu kehilangan akal. Tetapi perubahan pada Sultan Pamenan pun datangnya tiba-tiba, sehingga ia tak dapat pula mengubah kelakuan kemenakannya ini perlahan-lahan dan berangsur-angsur. Tatkala kantung Sultan Malik pada suatu ketika kosong kembali, dicobanya juga minta uang pada mamanya, tetapi Sultan Pamenan tetap tiada hendak memberinya karena ia pun tiada mempunyai uang yang lebih. Bantuan yang diterimanya dari anaknya cukup untuk belanja mereka setiap hari. Meminta kepada Siti Nurmala untuk kemenakannya, malu rasanya ia. Oleh sebab itu digadaikanlah oleh Sultan Malik rumahnya yang di sawahan itu dengan tiada setahu ibunya dan mamanya. Lalu diboroskannya pula uang yang diterimanya. Setelah didengar Sultan Pamenan kabar ini, bertambah marahlah ia kepada kemenakannya itu. Tetapi Sultan Malik ditolong oleh ibunya yang telah benci pula kepada mamanya itu. Dengan demikian, kian hari kian bertambah jauhlah antara kampung terendam dan sawahan yang menurut jaraknya hanya 10 menit perjalanan kaki. Mereka tiada hendak datang mendatangi, lihat-melihat lagi, kemenakan bersangka mamanya telah marah kepadanya dan tiada hendak mengindahkannya lagi. Sedang mamanya bersangka kemenakannya telah mendurhaka kepadanya. Peristiwa-peristiwa yang telah terjadi ini dan pikiran-pikiran yang kusut memberi bekas kepada kesehatan Sultan Pamenan, jasmani dan rohani. Oleh sebab itu jatuhlah ia sakit, seleranya kurang, badannya lemah dan sebentar-sebentar demam. Menantunya Dr. Ajis segera datang mengobatinya dan anaknya Siti Nurmala dan Mr. Yatim acap kali pula melihatnya. Hanya dari sawahanlah yang belum datang saudaranya Putih Umi dan kemenakannya Sultan Malik. Permintaan dari kakaknya atau kemenakannya ini supaya ia diselenggarakan dan diobati di sawahan di rumah mereka sebagai kebiasaan di Padang pun tak ada, sehingga ia sebagai seorang dagang terbaring di rumah istrinya. Inilah pula agaknya yang menyebabkan penyakitnya bukan bertambah baik, bahkan bertambah menjadi. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.